Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Safira dari SMA Negeri 2 Kota Serang. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Oleh karena itu, saya setuju dengan mosi yang diberikan pada kali ini, yaitu kebijakan PPKM darurat berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menjelaskan argumentasi atau fakta kenapa saya menyetujui mosi pada kali ini, saya akan terlebih dahulu menyebutkan status goal, yang mana status goal saat ini adalah banyaknya masyarakat yang menolak kebijakan PPKM, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang akan diperdebatkan. Lalu, Dewan juri yang terhormat, yang melatar belakangi perdebatan kali ini yang pertama yaitu karena tutupnya pusat-pusat perbelanjaan atau gerai-gerai di pinggir jalan. Yang kedua, hilangnya mata pencaharian, dan yang ketiga dapat menyebabkan stres. Baik, Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan memaparkan argumentasi saya yang pertama, yaitu karena tutupnya pusat-pusat perbelanjaan atau gerai-gerai di pinggir jalan. Kita sudah mengetahui bahwasanya COVID-19 telah melanda Indonesia hampir 1,5 tahun. Dengan semakin banyaknya jumlah pasien positif yang terpapar, membuat pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM, di mana dalam kebijakan tersebut masyarakat harus melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, yang tentunya juga berdampak pada usaha yang dimiliki masyarakat harus ditutup. Namun sayangnya pada kebijakan tersebut masyarakat menolaknya dikarenakan mereka tidak dapat mencari uang untuk kehidupan sehari-hari, di mana seharusnya setiap hari mereka mencari uang atau mencari nafkah untuk keluarganya. Kini harus ditutup dan membuat masyarakat merasa kecewa. Memang benar, pemerintah telah berupaya untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, banyak dari masyarakat tidak menerima bantuan tersebut. Hal ini juga banyak dari masyarakat yang tetap nekat membuka tokonya dibuka dengan harapan ada konsumen yang datang lalu membeli dagangannya. Walaupun mereka tahu itu adalah aturan yang dilanggar, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya mereka membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di sini memang sudah jelas kebijakan PPKM darurat berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Baik, poin saya yang kedua di sini yaitu hilangnya mata pencaharian dikarenakan banyaknya perusahaan atau toko-toko yang tutup sementara waktu atau bangkrut dikarenakan tidak adanya modal yang tersedia dan harus menggaji para karyawan beserta membayar uang sewa atau pajak. Walaupun toko tutup, tetapi mereka tetap harus membayar uang sewa karena hal itu sudah menjadi kesepakatan jauh sebelum terjadinya PPKM. Hal ini akan berdampak pada para pegawai yang harus berhenti bekerja. Tentu saja hal itu membuat para pegawai menjadi bingung karena selama ini mereka menggantungkan hidup atau harapan mereka di perusahaan atau toko tersebut. Jika PPKM ini berlangsung lama, maka akan berdampak pula pada konsumsi rumah tangga, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi nasional. Tentu saja hal ini akan berdampak pada angka pengangguran yang semakin meningkat. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics Ahmad Akbar Susanto memperkirakan tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 7,15% sampai 7,35%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar 7,07% dan 6,26%. Oleh karena itu, memang sudah jelas sekali bahwasanya PPKM darurat berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dan hal ini juga mengacu pada poin saya yang ketiga, yaitu dapat menyebabkan terjadinya stres. Baik, apabila banyak masyarakat, terutama dari masyarakat menengah ke bawah, yang sangat
yang sangat merasa kesulitan untuk mendapatkan makanan atau uang dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini bisa membuat mereka merasa stres dan putus asa karena tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan pemasukan di tengah-tengah PPKM ini. Tentunya ditambah dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Tak jarang pada akhirnya mereka memilih jalan yang salah, seperti mencuri atau merampok untuk mendapatkan penghasilan. Atau ada juga beberapa kepala rumah tangga yang memilih jalur perceraian dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Tidak disangka-sangka angka perceraian ini meningkat hingga sebesar 5%. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, saya tekankan bahwa memang benar kebijakan PPKM darurat berdampak pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.